Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hirirawan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai soal-soal di mata kuliah Kalkulus 2 ini. Dan di soal yang saya akan bahas ini, dia terdapat 4 materi yang akan saya bahas, terutama di sini. Yang pertama adalah integral parsial, integral trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Di sini saya akan membahas soal-soalnya di sana dan saya akan jelaskan secara rinci dari soal-soal per materi tersebut. Baik. Jadi pertama di sini kita dapatkan soal integral parsial dengan pilihan-pilihan yang diberikan untuk U dan dv. Di sini kita pertama untuk menjawab soal yang pertama, yaitu integral x ln x dx, yang u-nya sama dengan ln x dan kemudian dv-nya sama dengan x dx. Nah, di sini di soal pertama ini kita buat dulu seperti ini soalnya. Soal yang pertama yang 3C kita buat dulu. Langsung saja saya buat soalnya nomor 3. Di sini yang A, di sini ln x dx, U ini aja ya, U sama dengan ln x, dv nya sama dengan x dx. Oke. Nah, jadi untuk menjawab soal dari integral parsial ini, integral parsial ini kita gunakan rumus seperti biasa. Kita menggunakan rumus ini, U dv sama dengan UV dikurang integral V du. Nah, jadi langsung saja kita buat. Kita langsung turunkan saja U nya menjadi du per 1 per x dx, dan kemudian kita buat v nya menjadi integral x dx x kuadrat per 2. Nah, kemudian kita langsung substitusikan ke rumus integral parsialnya. Jadi di sini kan rumus ini kan u kali dv kali sama dengan u kali v dikurang dengan integral v du. Langsung saja di sini kita mensubstitusikannya. Kita buat di sini integral x ln x dx sama dengan ln x dan kurung kita masukin x kuadrat per 2 kurang integral dari x kuadrat kurang 2 dikali dengan 1 per x dx. Nah, di sini kita langsung bisa sederhanakan saja. Kita langsung sederhanakan di sini. Kita buat x kuadrat per 2 ln x dikurang 1/2 integral x dx. Nah, di sini kita langsung bisa hitung integralnya. Kita buat di sini x kuadrat per 2 ln x kurang 1/2 x kuadrat kurang 2 tambah c. Nah, dan ini langsung saja kita dapatkan hasil akhirnya, integral x ln x dx per sama dengan x kuadrat per 2 ln x dikurang x kuadrat per 4 ditambah c. Nah, ini merupakan hasil akhir dari soal yang pertama. Dan untuk soal kedua di sini kita bisa dapatkan, untuk soal kedua di sini integral theta sekan 2 sekan kuadrat theta d theta, itu u nya sama dengan theta dan dv nya kita buat di sini sekan kuadrat theta d theta. Nah, di sini
untuk soal yang kedua ini kita dapat diketahui tadi U-nya yang sama dengan theta dan dv-nya sama dengan secant kuadrat theta d theta. Nah, di sini kita langsung untuk menurunkan dan mengintegralkan dari yang diketahui tersebut tadi itu. Ini langsung saja kita buat du-nya sama dengan d theta dan v-nya kita buat di sini kita integralkan menjadi secant kuadrat theta d theta d theta yang sama dengan tan theta. Oke, langsung saja kita masukin untuk mensubstitusikan ke rumus daripada integral parsial ini. Langsung saja kita buat theta integral theta secant kuadrat theta d theta sama dengan theta tan theta dikurang dengan integral tan theta d theta. Sini langsung saja ini kita buat integral langsung tan theta d theta itu sama dengan min ln cos theta. Jadi maka langsung saja bisa kita buat theta tan theta ditambah dengan ln cos theta tambah dengan c, atau bisa juga ditulis kita seperti ini, theta tan theta dikurang dengan ln secant theta tambah c. Ya, maka di sini kita dapatkan hasil akhir dari soal kedua ini adalah, kita langsung saja masukin dari yang ini, integral secant theta secant kuadrat theta d theta sama dengan theta tan theta ditambah dengan ln cos theta tambah dengan c. Maka di sini adalah kita dapatkan hasil yang untuk soal yang kedua. Oke. Dan kemudian kita akan beralih ke soal yang kedua, ke integral trigonometri. Nah, di integral trigonometri ini, yang mungkin saya bisa langsung memperlihatkan soalnya di sini. Ini integral trigonometri terdapat integral sin pangkat 6 x cos pangkat 3 x dx. Mungkin sebelumnya saya akan buat langsung sini untuk yang integral trigonometri. Integral trigonometri di sini langsung saja. Soal yang pertama di sini sin pangkat 6x cos 3x dx. Nah, di sini langsung aja kita buat di sini. Di sini karena pangkat kosinus ini ganjil, di sini kita bisa langsung pisahkan saja dia. Langsung di sini kita pisahkan dari sin 6x dulu, sin 6x cos jadi cos 2, cos pangkat 2x cos x dx. Dan cos kuadrat ini sebelumnya kita harus tahu juga beberapa identitas trigonometri. Jadi di sini kita lihat cos kuadrat x ini, cos kuadrat x itu sama dengan cos kuadrat x. Kita buat sini cos kuadrat x itu sama dengan 1 dikurang sin pangkat 2x. Nah, jadi di sini kita bisa langsung substitusikan saja cos kuadrat x ini. Kita turunkan di sini integral sin kuadrat pangkat 6x itu dari cos kuadrat x jadi 1 kurang sin kuadrat x dalam kurung cos x dx. Nah, di sini kita langsung substitusikan saja
dari U ini sama dengan sin X, dan DU nya kita buat menjadi turunannya menjadi cos X dx. Maka langsung saja kita buat langsung integral U pangkat 6 menjadi, kita substitusikan langsung, maka kita dapatkan U pangkat 6 1 kurang U pangkat 2 DU, dan bisa langsung kita kalikan U pangkat 6 nya menjadi U pangkat 6 dikurang dengan U pangkat 8 DU. Oke, maka di sini kita bisa langsung saja untuk mengintegralkannya. Jadi kita dapatkan U pangkat 7 per 7 kurang dengan U pangkat 9 per 9 per 9 ditambah dengan C. Maka setelah kita dapatkan semuanya, setelah kita dapatkan semua hasilnya, maka kita dapatkan adalah integral sin 6x cos pangkat 3 x dx sama dengan sin pangkat 7x per 7 dikurang dengan sin pangkat 9x per 9 ditambah dengan C. Dan kita dapatkan di sini hasil akhir dari soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua dari soal yang B, kita dapatkan di sini integral cos pangkat 5x sin pangkat 4x dx. Di sini kita langsung saja buat soalnya yang B, yang kedua maksudnya, yang kedua B. Kita buat seperti ini. Nomor 2. Kita buat di sini integral cos 5 pangkat 5x ditambah dengan dikali dengan sin 4x dx. Nah, di sini untuk soal kedua langsung saja kita untuk memisahkan cos yang ganjil ini menjadi cos itu tersendiri. Jadi di sini kita langsung buat, kita pisahkan langsung ya. Kita dapatkan di sini cos 4x sin 4x, kita buat langsung cos x untuk bilangan tersendirinya, cos x dx. Nah, sini kita dapatkan cos 4x cos pangkat 4x sin 4 pangkat 4x cos x dx. Nah, karena di sini tadi kita dapatkan cos pangkat 2x itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat x. Nah, untuk cos 4x ini kita buatkan menjadi per ini, per apa? Jadi pangkat 2. Jadi kayak ibaratkan kalau pangkat 4x ini udah 2 kalinya dari cos kuadrat x itu. Jadi langsung kita contohkan di sini. Kita dapatkan sebentar. Oke. Nah, di sini kita dapatkan langsung cos 4x itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat x kuadrat. Nah, di sini kita bisa langsung untuk mensubstitusikannya. Langsung kita buat ini ya substitusinya, sehingga untuk integral tadi yang cos pangkat 5x itu cos pangkat 4x itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat x kuadrat sin 4x cos x dx. Dan langsung saja kita di sini mendapatkan variabel u-nya sama dengan sin x, dan turunannya kita itu sama dengan cos dapat di sini cos x dx itu variabel du-nya. Nah, maka langsung kita dapatkan, kita langsung substitusikan saja, dapat 1 dikurang u kuadrat sama dengan u kuadrat dalam kurung kuadrat u pangkat 4 du. Nah, kita di sini bisa langsung saja uraikan dari integral ini. Integral 1 kurang 2 u pangkat 2
dan U pangkat 4 kita buat di sini dalam kurung U pangkat 4 DU. Nah, di sini langsung kita buat integralnya. U pangkat 4 dikurang 2 U pangkat 6 ditambah dengan U pangkat 8. Setelah kita kalikan semua DU, maka kita bisa langsung integralkan ya dari keseluruhan ini. U pangkat 5 per 5 dikurang dengan 2 U pangkat 7 per 7 ditambah dengan U pangkat 9 per 9 tambah C ditambah dengan C, dan maka kita dapatkan hasil akhirnya menjadi integral cos 5x sin 4x dx itu sama dengan sin 5x. Kita kembalikan lagi ke nilai awal, jadi menjadi sin pangkat 5x per 5 dikurang dengan 2 sin 7x per 7 ditambah dengan sin 9x ditambah dengan C. Maka kita dapatkan untuk hasil yang kedua dari soal trigonometri ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal ketiga dari nomor ketiga itu soal yang ke-C yang berisikan tentang substitusi trigonometri. Jadi di sini saya langsung saja untuk membuat soalnya dulu. Bahwasanya kita dapatkan di sini soal yang ke-C. Yang pertama kita buat yang pertama dulu. Di sini kita dapatkan integral 1 per x kuadrat akar x pangkat 3 x pangkat 2 kurang 9 dx. Yang x-nya sini sama dengan 3 sekant theta. Nah, di sini kita langsung saja di sini buat nomor 3C. Kita buat di sini soal ke C yang pertama. Jadi kita dapatkan 1 per x kuadrat kurang 9 dx. X sama dengan 3 sekant theta. Nah, di soal ini kita seperti yang tadi saya bilang, kita membahas tentang substitusi trigonometri. Dan di sini kita langsung saja untuk menurunkan x-nya. Jadi kita buat dx sama dengan 3 sekant theta. Seperti ini ya. 3 sekant theta kali turunan jadi tan theta d theta. Langsung ini kita buat menjadi, kita cari bentuk akarnya menjadi x kuadrat kurang 9 sama dengan akar 9 sekant kuadrat theta 9. Nah, dan di sini langsung saja kita buat sama dengan, kita pisahkan 9 sekant kuadrat theta kurang 1. Nah, di sini kita sudah dapat dalam bentuk akarnya. Nah, kita buat di sini sekant kuadrat theta kurang 1 itu sama dengan tan kuadrat theta. Itu juga ada di aturan trigonometri juga. Kemudian kita cari juga akar x kuadrat ini. Akar x kuadrat ini sama x kuadrat kurang 9 ini sama dengan 3 tan theta ya. 3 tan theta dapatnya. Lalu semua yang kita dapatkan nih kita langsung substitusikan saja. Kita dapatkan di sini integral 1 kurang x kuadrat kurang 9 dx. Dan di sini langsung kita integralkan di sini. 1 kita buat 1
3 sekan theta kuadrat 3 tan theta. Kita buat di sini kali dengan dalam kurung 3 sekan theta tan theta, tutup kurung d theta. Langsung saja di sini kita sederhanakan. Di sini. Kita dapatkan bahwasanya integral 3 sekan theta tan theta per 27 sekan kuadrat theta tan theta d theta 1/9 integral 1 sekan theta d theta. Dah, dia karena 1 sekan ini 1 per sekan kuadrat ini dia sama dengan menjadi cos theta. Maka kita bisa langsung saja untuk memisahkan mereka, dan kita buat langsung seperti ini. 1/9 integral cos theta d theta. Nah, langsung saja di bawahnya kita buat 1/9 sin theta tambah c. Nah, dan kita juga akan mengembalikan ke variabel x. Yang di sini kita buat x menjadi 3 sekan theta, dan sekan theta itu sama dengan kita peroleh adalah x per 3. Nah, kita dapatkan di sini untuk miringnya, sisi miringnya kita dapatkan x. Kemudian sampingnya kita dapatkan 3, dan depannya kita dapatkan juga akar x kuadrat kurang 9. Nah, karena di sini kita cari sin, nyarinya sin, jadi langsung saja kita buat sin ini adalah depan dan miring, ini dan ini. Langsung saja kita masukin sin theta kita masukin x kuadrat kurang 9 per x. Maka kita dapatkan di sini hasilnya adalah 1 integral 1 per x kuadrat akar x kuadrat kurang 9 dx. Itu sama dengan x kuadrat kurang 9 per 9x tambah dengan c. Maka ini adalah hasil akhir dari soal pertama di soal yang ke C. Baik, untuk selanjutnya kita juga akan mengerjakan soal yang kedua dari soal C ini, yang dimana soal yang kedua ini kita dapatkan bahwasannya soal kedua ini x pangkat 3 integral x pangkat 3 akar 9 kurang x pangkat 2 dx, yang x ini sama dengan 3 sin theta. Nah, jadi langsung saja kita buat soalnya. Soalnya berapa? X pangkat 3. Kita buat di sini sebelahnya ya, biar enggak numpuk. Ini soal C yang kedua. Nah, kita buat di sini integral x pangkat 3 kurang dengan 9 kurang x pangkat 2 dx. Di sini x-nya sama dengan 3 sin theta. Nah, kita sudah dapatkan semua soalnya di sini. Langsung saja kita untuk menurunkan nilai x-nya, jadi kita jadikan dx sama dengan 3 cos theta d theta. Dan kita cari bentuk akarnya. Kalau akar 9 ini, akar 9 kurang x ini, x kuadrat ini, itu sama dengan 9 kurang 9 sin kuadrat theta, yang sama dengan di sini 9 1 kurang sin
1 kurang sin pangkat 2 theta. Nah, jadi karena 1 kurang sin pangkat 2 theta ini itu sama dengan, kita buat soal dulu, 1 sin kuadrat theta ini itu sama dengan cos kuadrat theta secara aturan trigonometrinya. Maka itu kita dapatkan langsung akar 9 kurang x pangkat 2 tadi berapa? Kita langsung ubah saja ke dalam bentuk trigonometri tadi dulu, kita buat jadi 3 cos theta. Nah, setelah itu langsung saja kita untuk mensubstitusikan semuanya menjadi integral x pangkat 3 9 kurang x kuadrat dx menjadi integral x ini jadi 3 sin theta pangkat 3 cos theta dikali dengan 3 cos theta lagi. Nah, di sini banyak juga apanya ya. Nah, tadi pangkat 2 jadi kita buat 2 kali dan menjadi d theta. Kemudian setelah kita operasikan lalu kita pisahkan bilangannya menjadi 243 integral sin pangkat 3 theta kemudian menjadi cos kuadrat theta d theta. Nah, lalu setelah semuanya kita buat, maksudnya kita pisahkan aja langsung semuanya. 243 integral jadi sin theta 1 kurang cos kuadrat theta dalam kurung kita buat cos kuadrat theta d theta. Semuanya sudah selesai, kita langsung untuk mensubstitusikan aja dari yang cos theta ini menjadi u. Di sini kita buat u ini sama dengan cos theta du sama dengan min sin theta d theta. Maka di sini langsung saja kita buat yang tadinya cos kita buat menjadi min 243 integral u kuadrat dikurang u pangkat 4 du itu menjadi min 243 u pangkat 3 menjadi 3. Dari sini langsung untuk ini semuanya kita u pangkat 5 jadi u pangkat 5 per 5 tambah c. Lalu di sini kita gabungkan aja semuanya ya menjadi min 81 min 81 akar 3 ditambah dengan 243 per 5 u pangkat 5, maksud itu min 81 u pangkat 3 ya, ditambah dengan 243 per 5 u pangkat 5 tambah c. Nah, di sini kita langsung untuk mengembalikannya ke x. Di x tadi dia sama dengan 3 sin theta kita buat cos theta ini kita buat 9 kurang x kuadrat per 3. Nah, kita langsung saja untuk mensubstitusikannya jadi min 81 akar 9 kurang x kuadrat kurang 3 per pangkat 3 tambah dengan 243 per 5 kita x jadi akar 9 kurang x kuadrat per 3 akar 5 ditambah dengan c. Nah, kita langsung untuk menyederhanakannya kita pindah ke atas dulu ya biar lebih muat. Kita langsung untuk menyederhanakannya min 3 ini menjadi 9 kurang x kuadrat 3 per 2 pangkat 3 per 2 ditambah dengan 1 per 5 9 dalam kurung 9 x kuadrat 5 per 2 tambah c, dan kita dapatkan hasil akhirnya integral x pangkat 3 9 kurang x pangkat 2 dx sama dengan min 3 9 kurang x kuadrat
3/2 tambah dengan 1/5 9 kurang, ini kurang ya. Ini saya langsung untuk menjawab apa nih di bawahnya aja. Di sini jawabannya akhirnya adalah x pangkat 3 9 kurang x pangkat 2 dx. Min 3 sama dengan min 3 9 kurang x pangkat 2 x pangkat 2 3 per pangkat 3/2 3/2 1/5 sama dengan 1/5 9 dalam kurung 9 kurang x kuadrat pangkat 5/2 ditambah c. Maka kita dapatkan hasil akhir dari soal kedua yang c adalah segini. Nah, selanjutnya di sini kita langsung untuk mencari jawaban soal yang ke D, soal yang terakhir untuk nomor 3 ini. Jadi kita dapatkan untuk soal yang keempat ini kita untuk mencari menjelaskan materi mengenai integral fungsi rasional. Di sini saya langsung untuk soal pertamanya. Di sini dapatkan integral x kurang 9 itu sama dengan dalam kurung x tambah 5 dikali dengan x kurang 2. Di sini langsung saja kita buat soal untuk soal keduanya. Kita buat ini soal yang kedua yang membahas tentang integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Di sini soal pertama. Di sini pertama kita buat integralnya dulu. Integral x kurang 9 itu sama dengan x tambah 5 x tambah 5 x kurang 2 dx. Nah, sini langsung saja kita untuk memisahkan bagian apanya. Kita gunakan pecahan parsial dengan cara seperti ini. Jadi kita buat dulu soalnya. Kita buat lagi dulu. X kuadrat x tambah 5 x kurang 2 itu sama dengan A x tambah 5 ditambah dengan B x kurang 2. Nah, lalu kita langsung kalikan semua penyebutnya menjadi x kurang 9. X kurang 9 itu sama dengan A x kurang 2 ditambah dengan B x kurang x tambah 5. Dan langsung saja kita bisa uraikan menjadi AX kurang 2A ditambah dengan BX ditambah dengan 5B. Kita kalikan tadi semuanya, AX sama 2, AX dengan A-2, BX jadi B dikali X dan B dikali 5. Maka kita dapatkan hasilnya segini. Dan langsung saja kita samakan koefisiennya. Kita untuk menyamakan koefisiennya dari A tambah 1 ini kita sama dengan kan 1. Dan untuk min 2A ditambah 5B itu sama dengan min 9. Dari sistem ini kita diperoleh bahwasanya A ini sama dengan min 2 dan B ini sama dengan 3 kita dapatkan. Maka kita dapatkan integralnya 2 min 2 itu sama dengan x tambah 5. Itu A yang kita dapatkan min 2, dan untuk yang B nya kita dapat di sini tambah 3 x kurang 2 dx. Kita bisa langsung saja untuk mengintegralkannya. Kita integralkan di sini sama dengan min 2 ln x tambah 5 tambah 3 ln x kurang 2 ditambah dengan c. Maka kita dapatkan hasil akhir dari soal ini adalah integral x kurang 9 per x tambah 5 x kurang 2 dx. Itu sama dengan min 2 ln mutlak x tambah 5 tambah dengan 3 ln x kurang 2 tambah c. Maka kita dapatkan hasil akhir dari soal yang pertama untuk nomor yang D ini segini.
Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal yang terakhir, yang paling terakhir, yang soal kedua dari nomor D. Kita dapatkan di sini integral fungsi rasional yang kedua ini. Kita buatkan integral 5x pangkat 2 ditambah dengan 3x kurang 2 per x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dx. Di sini langsung saya buat lembaran baru untuk soal yang terakhir ini. Kita buat soal yang kedua. Integral 5x pangkat 2 ditambah dengan 3x ditambah dengan 3x kurang 2 per x pangkat 3 tambah dengan 2x kuadrat dx. Nah, di sini kita faktorkan semua penyebutnya. Kita faktorkan semua penyebutnya menjadi x pangkat 3 tambah 2x kuadrat. X kuadrat ini sama dengan x tambah 2. Kan kita digunakan juga pecahan parsialnya menjadi 5x kuadrat tambah 3x kurang 2 per x kuadrat x tambah 2. Maka kita dapatkan di sini a-nya adalah a per x tambah b x kuadrat ditambah dengan c x tambah 2. Lalu kita kalikan dengan x kuadrat tambah x tambah 2. Kita buat jadi seperti ini. 5x kuadrat tambah 3x kurang 2 itu sama dengan ax x tambah 2 tambah b x tambah 2 dan tambah c x pangkat 2. Lalu kita bisa uraikan langsung. Kita uraikan langsung di sini. Kita buat x pangkat 2 ditambah dengan 2ax ditambah dengan bx ditambah dengan 2b itu sama, itu kita tambah dengan cx pangkat 2. Lalu kita bisa di sini langsung gabung aja menjadi a tambah c x pangkat 2 ditambah dengan 2a tambah b itu x tambah 2b. Nah, lalu kita samakan di sini koefisiennya. A tambah c ini itu sama dengan 5 dan 2a tambah b itu sama dengan 3 dan 2b ini itu sama dengan min 2. Nah, lalu kita peroleh di sini b itu sama dengan min 1. Lalu kita di sini kita buat 2a min 1 sama dengan 3. Maka kita dapatkan a di sini adalah 2 dan c-nya adalah 3. Di sini kita tambah masing-masing. Untuk b-nya min 1, a-nya 2, c-nya kita dapatkan 3. Maka kita di sini buat integral 2, kita substitusikan langsung. Kita buat 2x kurang 1x kuadrat ditambah dengan 3x tambah 2. Lalu kita integralkan langsung di sini. 2 ln x ditambah 1 per x ditambah dengan 3 ln x tambah 2 tambah dengan c. Maka kita dapatkan hasil akhir dari soal ini, soal kedua ini adalah integral 5x kuadrat. Kita buat soalnya di sini 3x kurang 2 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat itu sama dengan 2 ln x tambah dengan 1 per x tambah dengan 3 ln x tambah 2 tambah c. Kita dapatkan hasil akhir dari soal ini adalah segini. Baiklah, sekian dari saya. Bila saya ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Jadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.